Aku tuh Gitu ya? setiap ada berita tentang itu, pasti aku tuh kayak nggak mau lihat, nggak mau nonton, bukan karena dia cantik, dia anaknya Ben Kasyafani gitu, tapi aku mau menikah sama Ben karena Sienna. Dia sama keluarga aku cocok, aku sama keluarga dia cocok, tapi kita berduanya. Sienna lebih banyak ke Kak Ines atau ke Kak Caca? Nah, ini dia. Halo sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani di konten dewasa. Dan kali ini tamu saya, aduh saya harus gimana nih duduknya ya, harus begini berarti. Ada Kak Ines, seperti kita tahu Kak Ines adalah istri dari Kak Ben Kasyafani, gitu ya Kak ya? Benar nggak sih? Betul. Ben Kasyafani, Kak Iya. Ben Kasyafani. Iya, benar. Apa kabar Kak Ines? Alhamdulillah baik, sehat. Adem banget ngeliatnya begini, Kak Ines ngeliat aku astaga kebakar. Ngeliat Kak Ines Ini adem banget. karena baru ketemu aja, Karena jadi udah kayak ketemu gini ya. Aslinya? Aslinya gimana tuh? Ya, tahu adikku. Aslinya. Iya. Kak Ines, ini mungkin orang-orang langsung begitu ngeliat Kak Ines, wah ada yang mau di ini, nggak ada. Kan kalau kemarin tuh kita habis kedatangan Kak Caca di sini gitu kan, di kode. Ngobrol-ngobrol sama Kak Caca. Nah kali ini kita mau ngobrol sama Kak Ines, tapi bukan ngobrolin tentang Kak Caca, tapi justru mau ngobrolin soal yang namanya ibu sambung gitu. Mungkin sebelum ngobrolin itu kita tahu ya Kak Ines ini sama Kak Ben itu udah mau menginjak 6 tahun pernikahan. Ya, benar. Itu gimana bisa langgeng kayak begitu? Udah gitu adem ayem dari media, nggak ada kabar apa-apa gitu? Kalau soal rumus langgeng, sebenarnya kalau aku sama Ben tuh karena kita lebih banyak belajar tentang diri kita sih pertama. Oke. Gitu. Ini apa namanya? Ini mungkin bisa jadi tips juga. Gitu. Rumus langgengnya adalah kita tahu diri kita. Iya, kita belajar tentang. Ya sebenarnya ngomong kayak gini setelah berapa tahun sih? Oke. Baru nemu hikmahnya. Baru nemu gitu. hikmahnya ya. Awal-awal juga kan. Dulu awal-awal kan kayak aku merasa pengennya dia menjadi yang seperti bayangan aku, seperti kayak misalkan aku suka sama drama Korea gitu ngeliat dari dulu kan. Terus habis itu kayak pokoknya nanti kalau punya suami aku pengen yang kayak gitu gitu. Terus aku menerapkan itu pas abis nikah ke si Ben gitu. Ternyata itu udah berhasil sama sekali dan akhirnya kita mulai belajar untuk lebih mengenal diri kita sendiri gitu. Mungkin Kak Ben juga saat itu pengennya Kak Ines kayak Lisa Blackpink misalkan kayak gitu ya. Mungkin. Nggak bisa, nggak mau gimana, mau joget juga nggak bisa gitu ya, bingung nanti. Tapi Kak, kamu kan menikah mungkin usianya bukan masalah usia muda. Usianya sih udah pas ya, waktu itu 24 tahun gitu Kak Ines nikah. Tapi perbedaan umur kamu dengan Kak Bena cukup jauh itulah ya kan. Apa sih pertimbangan kamu saat itu? Pertimbangan apa ya? Emang waktu itu kan emang sebenarnya aku pengen nikah muda. Maksudnya kalau dibilang untuk siap nikah sih sebenarnya di umur segitu udah siap. Cuman karena kalau siap nikah sama bandnya mungkin karena apa ya, faktornya ya dari doa yang jelas, dari istiqoroh itu udah pasti gitu. Terus habis itu ngelihat keluarganya Ben juga gitu. Maksudnya ketika aku di keluarga Ben tuh aku merasa apa ya, nyaman gitu loh sama aku gitu. Kayak keluarga sendiri lah iya, ya. kayak keluarga sendiri kan. Ada yang bilang kan kalau kita nikah kan kita menikah dengan keluarganya juga gitu. Dan itu betul. Iya, dan gitu. itu sih yang aku pegang gitu. Aku yakin insya Allah kalau misalkan pas aku nikah sama Ben itu, insya Allah aku akan menjadi Ines yang lebih banyak, iya lebih banyak berkembang lagi, lebih baik lagi gitu sih. Amin. Nah tapi kalau kita lihat juga gitu ya, kalau kata netizen nih gitu, atau kata mungkin yang namanya perempuan gitu ya Kak, untuk menikah saja itu terkadang masih galau. Bener nggak ya, he's the one for me, bener nggak ya dia adalah lelaki yang tadi Kakak bilang yang akan menjadi yang aku impikan selama ini gitu. Tapi Kakak ada bonusnya nih, ya kan? Anggapannya buy one free one. Ya kan, menikah dengan Kak Ben yang waktu itu notabene sudah duda gitu kan, terus sudah punya anak. Nah itu pertimbangan Kakak apa nggak berat? Karena kan kita aja mau nikah sama yang sama-sama single aja kadang-kadang maju mundur, tapi Kakak mantep nih udah duda punya anak gitu, gimana? Nah kalau aku sih nikah sama Ben itu mungkin lebih banyak salah satunya juga aku mau menikah sama Ben karena Sienna gitu. Karena Sienna, kenapa tuh? Maksudnya pertama kali ketemu Sienna terus kan sama keluarganya juga gitu, aku langsung bisa masuk gitu loh ke dalam apa namanya ya, kehidupannya mereka gitu. Jadi
udah langsung nyaman gitu, udah langsung kayak connect aja gitu, nggak ada batasan, nggak ada apa ya namanya, ya nggak ada jarak lah Nggak gitu. ada jarak, pokoknya nggak ada yang ditutupi, Iya. semuanya Justru terbuka. malahan aku sama bandnya yang kayak, aduh sama dianya tuh belum terlalu deket karena kan kita dikenalkan sama orang tua masing-masing gitu kan. Dijodohin. Iya, dia sama keluargaku cocok, aku sama keluarga dia cocok, tapi kita berduanya gitu. Loh, tapi Iya. sekarang udah cocok kan? Ya, mencari kecocokan terus. Masih terus mencari kecocokan. Ini berarti yang juga malah luar biasa ya. Berarti awalnya malah istilahnya gitu, Kak Ines jatuh cintanya malah sama Sienna, bukan sama Kak Iya, Ben. nah bener. Apa yang buat kamu jatuh cinta sama Sienna? Sienna itu apa ya, kalau dilihat bukan ininya ya, bukan tampilannya, tapi apa ya, rasanya gitu loh. Bukan karena dia cantik, dia anaknya Ben Kasyafani gitu, tapi ada rasanya gitu sih. Nggak tahu kenapa nggak bisa Klik gitu ya. Klik gitu. Pas ketemu tuh langsung kayak nyambung, tapi emang sebenarnya aku juga sama anak-anak emang gampang deket gitu. Oh, emang penyuka anak kecil juga. Iya, serem Anak banget kecil penyuka juga. anak kecil maksudnya. Oh iya juga ya, penyuka anak kecil, aku pedofil. Amit enggak. Maksudnya kalau sama keponakan tuh gampang Gampang deket deket. gitu. Iya, Dari iya, dulu iya. udah biasa lah ngurus-ngurusin ponakan-ponakan gitu. Oke, jadi itu yang ngebuat akhirnya deketnya sama Sienna. Iya. Terus jatuh cinta sama Sienna, ya baru deket lah Iya, sama bapaknya. kayaknya aku pernah deh ngucap sebelum nikah. Jadi aku tuh sering nonton ada dulu di talk show Korea gitu. Pokoknya apa ya namanya ya? Superman apa gitu, Return of Superman. The Return of Superman. Ya, itu. Nah, aku tuh sering ngeliat ya mereka gimana cara parentingnya si orang-orang Korea itu kan. Aku sering buat nontonin sampai pagi-pagi dulu. Aduh, aku pengen banget dia punya anak kayak gini, lucu gitu. Mungkin kayak karena keucap gitu tiba-tiba dikabulin langsung kayak dikabulin. gitu mungkin Jadi gitu. anggapannya langsung. Waktu itu Sienna umur berapa berarti ya, Kak, waktu menikah? Umur 2 tahun mau 3 tahun. Oh, berarti masih kecil banget ya. Kecil banget. Waktu akhirnya kelas sama Sienna memutuskan akhirnya mau menikah dengan Kak Ben, sempat diskusi juga nggak sama Kak Caca? Maksudnya kan karena kan setahu aku hubungannya Kak Ben dan Kak Caca tuh bukan yang berpisah, wah gitu ya. Iya. Berpisahnya baik-baik gitu kan. Terus pas kakak menikah ada perbincangan juga nggak dengan Kak Caca? Sebenarnya awalnya Ben duluan yang ngasih tahu gitu. Nah, aku pertama kali ketemu Cacanya, sebenarnya aku ketemu sama Cacanya itu udah pernah sebelumnya gitu. Jadi emang karena mamahku sama mamahnya Ben itu emang udah kenal, jadi emang sebelumnya aku udah pernah ketemu Caca juga nih, dan pernah ngeliat Sienna bayi juga gitu. Cuman mungkin aku kan kenal dong pasti sama Caca, Sienna nggak kenal Caca, tapi Iya, iya. Cacanya nggak ngeh ada aku gitu. Oke. Cuman ya kalau waktu itu kan emang sebatas kayak ya karena mamahku temenan sama mamahnya dia gitu. Nah kalau pas mau nikah sama Ben itu secara nggak sengaja juga, jadi Caca waktu itu lagi main ke rumah Ben mau ketemu Sienna, terus aku kebetulan lagi di rumahnya Caca, di rumahnya Caca, di rumah Mama mamanya Ben, Ben gitu, lagi ngurusin pernikahan gitu. Akhirnya kenalan lah di situ lagi gitu. Padahal sebelumnya sih udah kenalan Kenal. gitu. Tapi belum akhirnya deep talk nggak? Maksudnya kayak Enggak sih. enggak ya, tapi pokoknya dia pokoknya cuma ngasih tahu ke Kak Caca aja bahwa mau menikah nih aku Iya. gitu ya. Tapi kalau dari Kak Cacanya nggak ada rasa gimana kan gitu. Kadang-kadang kan ada apakah dari seorang ibu jadi ngerasa kayak kamu jangan terlalu ini ya sama anak aku, nanti anak aku jadi deketnya sama kamu gitu. Enggak. Dia mah orangnya bener-bener apa ya namanya, pokoknya baik banget, respect banget, dan malahan justru ngasih ruang buat aku juga gitu untuk Percaya. iya percaya gitu untuk apa namanya, aku ya jadi tambahan untuk di hidupnya Sienna gitu. Menjadi warna lain di hidupnya Sienna. Jadi intinya aku tuh lebih setuju kan kalau ibu sambung itu di luar sana kan juga lagi ramai tentang ibu sambung. Menurut aku ya ibu sambung ya memang menggantikan peran ibu gitu. Ya namanya juga ibu sambung ya ibu gitu. Perannya kan akan sama aja, nggak ada yang membedakan kan? Atau ada yang berbeda kalau dari kakak untuk nge-treat Sienna-nya? Enggak sih, alhamdulillahnya sejauh ini sih sama sekali nggak ada
kayak selayaknya ibu-ibu biasa aja gitu. Ibu-ibu yang rempong-rempong juga ngurusin anaknya kayak gitu-gitu sih. Oke. Nggak ada macam-macam. Belum ada macam-macam ya. Tapi sudah siapkah? Ini kan Sheena sudah beranjak remaja. Iya. Jeng 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 gitu kan. Iya. Mungkin kalau kita ingat-ingat dulu waktu kita remaja, oh my god gitu. Nah, kalau itu terulang gitu kan, apalagi mungkin ya adakah rasa kayak Sheena ini kan bukan anak kandung gitu. Iya. Ada nggak yang kadang-kadang suka bikin, aduh kok gini ya gitu. Oke. Sebagai seorang ibu sambung ya. Iya, kalau dari aku sih nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada sama sekali, dan alhamdulillahnya Sheena juga insya Allah sih nggak ada juga gitu. Maksudnya aku juga sama Sheena juga kita sering banyak ngobrolin tentang kita, tentang Caca juga. Terus kalau dia bingung kita juga, kalau dia bertanya kita juga jawab gitu. Maksudnya lebih menggali apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin sih soal hubungan aku tuh ibu sambung, apa yang dia pikirin tentang aku gitu loh. Oh, berarti udah saling tahu gitu. Udah saling tahu juga gitu. Kalau misalkan dia bingung-bingung atau apa ya kita ngobrol pasti gitu. Biasanya kalau Sheena suka curhat apa sih, Kak? Apa ya, aduh banyak kalau sekarang udah mulai dewasa gitu kan, udah mulai remaja gitu, udah kelas 4 SD sekarang. Udah, aku sih ngeliatnya dia udah kayak remaja ya gitu. Iya. Banyak banget yang tentang temen-temennya lah dia ceritain, tentang ya kesukaannya dia apa, terus dia udah punya rutinitasnya sendiri, ya pokoknya banyak lah yang dia ceritain ke aku gitu. Oke. Tapi kalau sebagai ibu sambung, ketakutan apa sih kayaknya yang terbesar yang kamu rasakan? Pasti kan ada nih ketakutan apa sih gitu loh, tentang Sheena kah atau tentang papanya atau tentang apa? Apa ya ketakutan terbesar? Kalau sekarang, kalau ketakutan tuh kalau sebagai ibu sambungnya tuh nggak ada, tapi lebih kayak semoga aku bisa, ketakutan tuh layaknya seperti ibu-ibu biasa gitu loh, kayak bener gak ya aku ngedidik Sheena dengan baik gitu, bisa nggak ya dia nanti jadi orang kayak gitu-gitulah, kekhawatiran yang biasa aja gitu. Kekhawatiran ibu-ibu pada umumnya. Iya, pada gitu umumnya nanti. aja. Tapi udah pernah belum sih berantem gitu? Kalau berantem sih iya. Nah, pas berantem itu nih, biasanya diberantemin apa? Ya seperti ibu sama anak yang kayak Nggak mau diatur nih Iya. anaknya gitu. apa namanya, misalkan kayak Sheena ini dibalikin dong bajunya, ditaruh di ini dong, dirapihin gitu, tolong diiniin ya, paling gitu-gitu aja sih gitu. Terus mama kenapa sih marah-marah mulu gitu, yang gitu-gitulah, lebih seperti itu gitu. Lebih ke hal-hal yang general lah kalau di rumah gitu ya. Iya, Misalkan iya. Sheena bersihin dong, misalkan piringnya diangkat dong, Iya. misalkan kayak gitu-gitu. Iya, seperti itulah. Nah, kalau lagi berantem kayak gitu, KBN-nya gimana? Akan lebih membela kubu Kak Ines atau itu, atau dia ya udah terserah. Dia kadang-kadang udah mas sabar dulu, tenang dulu, jangan marah-marah. Terus Sheena juga, Nena dengerin mama mau ngomong apa dulu, kayak gitu. Biasanya gitu sih dia. Gitu. Jadi memang ngomong jadi kedua-duanya. penengah ya. Iya, kedua-duanya. Memang itu sih yang dibutuhkan gitu. Karena kadang-kadang kan yang namanya ibu sambung, dia juga serba salah ya, memarahin. Oke, kita marahin anak kan benar kalau emang anaknya salah. Tapi nanti misalkan anak yang lawan, terus nanti bapaknya yang harus jadi di tengah-tengah. Iya. Nggak boleh dia lebih memihak ke ibu sambung maupun ke anaknya gitu kan. Kalau emang udah terlalu parah banget, lebih baik nggak usah berkomentar biasanya bapak-bapak. Iya kan? Biasanya gitu. Udah males dia. Udah males kayak, Iya. dia berantem aja deh berdua deh Iya. gitu. Selesaiin gitu secara baik gitu. Iya, benar. Tapi agak sedikit belok dikit aja nih gitu ya. Iya. Kan sekarang nih lagi ibu sambung tuh memang lagi banyak di ini juga ya Kak ya. Apalagi dari ada kasus juga gitu. Mungkin kali itu sudah dewasa. Anaknya juga sudah dewasa, ibunya juga ya karena sudah dewasa lah gitu ya. Kakak ada nggak ketakutan yang nanti, aduh kalau Sheena dewasa gitu nggak ya nanti ke aku gitu? Apa akan begitu nggak ya? Kayak gimana tuh ya? Melawan terus akhirnya merusak gitu atau gimana? Tapi kalau menurut aku kalau melawan segala macam kan kita lihat konteksnya dulu, melawannya tuh apa gitu ya. Kalau kita kan emang terbiasa dari Sheena kecil, dari aku ketemu Sheena, dari Sheena sama Ben sebelum ketemu aku juga kita terbiasa untuk semuanya tuh diobrolin gitu. Apa sih yang dirasain gitu? Apa sih yang kamu pikirkan tentang masalah ini, kejadian ini, tentang misalkan tentang mama ada di hidup kamu apa gitu. Apakah mengganggu kamu, ada yang mengganggu nggak gitu. Lebih gitu sih maksudnya. Kalau ketakutan sih nggak ada sih, insya Allah sih nggak ada sampai sekarang gitu.
Cuman kalaupun nanti ternyata ada gitu tiba-tiba dia ngelawan gitu ya apa segala macam ya kita pasti balik lagi ngobrolin lagi gitu. Oke, berarti memang yang terpenting adalah komunikasi, Komunikasi, gitu ya. iya. Karena memang di keluarga itu ya kayak kakak tadi pun sampai sekarang pun masih mencocok-cocokkan juga dengan Kak Ben Iya, gitu. Kalau benar. ternyata malah dengan si Sienna-nya nggak ada yang terlalu Iya. bikin gimana banget, tapi Iya. justru sama Kak Ben-nya gitu. Iya. Nah kalau dari keluarga, ada nggak sih Kak kata-kata yang mungkin entah keluarga dekat ataupun keluarga yang memang keluarga gitu ya, yang kayak kamu kenapa sih harus nikah sama yang sudah punya anak gitu, udah Iya, gitu kan nanti kasusnya gimana gitu. Pernah nggak ada omongan? Alhamdulillah keluarga aku nggak pernah ngomong gitu sih. Oh nggak ada Nggak ya? ada sama sekali ya. Berarti nggak ada netizen di keluarga Nggak ya? ada. Tapi kalau netizen tuh biasanya yang kayak Semuanya gitu-gitu ya? support dan mendukung dan mendoakan alhamdulillahnya. Alhamdulillah, makanya adem-adem ayem aja Iya, gitu sampai iya. saat ini. Tapi kalau untuk kerjaannya Kak Ben sendiri, Kak masih suka syuting? Iya lagi syuting sinetron sekarang. Suka cemburu-cemburu nggak sih Kak? Nah ini dia. Nah ini dia bener kan pertanyaannya? Alhamdulillahnya aku tuh bersyukur kita dari awal tuh nggak terlalu jatuh cinta yang kayak gimana-gimana banget. Kita biasa-biasa aja lah gitu. Jadi ya nggak ada cemburu. Kita tuh nikah kita ngebayangin kita kayak best friend aja gitu, teman seumur hidup. Kayak bestie. Iya, Iya, jadi iya. kayak temen dia mau cerita apa, aku mau cerita apa ya udah ngalir aja gitu, nggak ada kayak baper-baperan atau apa gitu. Malah aku seneng deh denger ceritanya dia apa gitu. Oke. Lebih punya teman hidup sih kalau sama Ben. Sama jadinya. benar-benar jadi bestie seumur hidup gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba Kak Ben ada contoh gitu, tiba-tiba adegan yang harus gimana sama cewek gitu, nggak apa-apa? Nggak Dia- apa-apa. ya, dia cerita ke aku dulu sih, kan kamu nggak oke. apa-apa nggak gitu. Kan dia pasti nanya dulu terus aku bilang ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Pernah nggak ada yang apa-apa? Sejauh ini Maksudnya sih, apa-apa tuh kayak sebenarnya kakak walaupun mungkin nggak cemburu-cemburu amat, Iya. tapi adalah rasa kayak kenapa sih harus ini? kalau aku lebih ngingetin ke dia sih, lebih ngingetinnya tuh kayak kamu hati-hati gitu. Maksudnya takutnya dia nggak ada apa-apa sama misalkan sama lawan mainnya gitu. Tapi orang-orang ngelihatnya tuh kayak, wah kayaknya dia gini-gini, nanti malah jadi omongan, malah ribet kemana-mana gitu. Atau Ya malah lebih hati-hati aja sih. dijodoh-jodohin sama netizen kadang-kadang Iya. gitu ya. Oh iya, kayak gitu. Ya paling ya gitu, lebih ngingetin ke dianya aja sih gitu. Oke. Nah, terus Kak Ines, ini kan sekarang memang juga lagi marak banget kasus pelecehan ya. Pelecehan seksual terhadap anak gitu. Kalau tanggapannya Kak Ines sendiri gimana? Duh aku takut banget sih. Aku tuh Takut ya? setiap ada kasus, mesti ada berita tentang itu, pasti aku tuh kayak nggak mau lihat, nggak mau nonton korbannya, aku takut, nggak tahu kenapa. Takut atau karena punya Sienna? Itu juga bisa jadi gitu, bisa jadi juga. Tapi ya emang takut aja gitu. Karena aku orangnya kan gampang nangis juga ya, maksudnya kayak gampang sedih. iya ya, gampang gampang sedih tersentuh. gitu. Kayak dengan waktu itu aku sempat nonton juga kayak, aduh nggak kuat aku, mendingan nggak usah ditonton deh gitu. Bikin emosi ya Iya, kadang-kadang gitu. ya. Tapi Ya paling kita aku nggak bisa minta ceritain ngapa-ngapain. sama Ben aja. Coba kamu ceritain deh apa sih gitu. PR-nya Kak Ben banyak ya ternyata. Nah, tapi Kak Ines dengan maraknya kasus seperti itu kan berarti Kak Ines punya anak perempuan, punya Sienna gitu. Kamu jadi makin overprotective nggak? Atau Kak Ben juga overprotective nggak sih ke Sienna? Atau kalian tipe orang tua yang ya udah kita percaya Bismillah ya udah yuk gitu. Ya sebenarnya ya kalau itu ya kita percaya. Tapi kan percaya itu nggak cuman kita yaudah kita biarin aja. Tapi kan kita memberikan dia juga apa namanya? Kepercayaan, eh, kebebasan. Bukan kayak apa sih namanya? Ibaratnya kayak pedang-pedang buat dia gitu loh, buat bisa melindungi dirinya oke. gitu. Misalkan Perlindungan kayak sendiri dari ya. doa, terus kita juga ya menjelaskan ke dia gitu tentang ya kalau di umur sekarang sih belum terlalu ya gitu. Tapi kalau tentang body parts gitu-gitu kita udah menjelaskan mana yang private part yang tidak boleh disentuh orang-orang lain kayak gitu. Terus kita juga karena dia udah mulai mengenal tentang lawan jenis, kita juga memberitahu seperti apa gitu sih gitu. Dan kalau kita lebih banyak diskusi sama Sienna kayak nanya menurut kamu gimana sih Sienna, menurut kamu seperti apa sih kayak gitu. Emang diskusi ya Kak Iya, ya? lebih Tapi sejujurnya di antara kamu sama Kak Ben siapa yang lebih overprotective ke Sienna? Aku sih. Dan juga sih. Pasti biasanya ibu gitu ya. Iya. Kenapa aku mau overprotective Kak? Ya
cewek aja karena dia anak Soalnya kan tadi perempuan. ke bapaknya Iya. nggak overprotective, ke bapaknya percaya sama anaknya nggak bisa ini harus dijaga Iya, iya. nih anak ini gitu. Iya, iya. Karena perempuan aja. Ya karena perempuan sih gitu. Terus habis itu kan kita nggak tahu sekarang seperti apa ya. Apalagi aku juga kalau di sosial media aku juga nggak mau terlalu banyak sharing tentang Sienna terlalu banyak juga karena ya aku nggak takut aja kalau misalkan itu disalahgunakan atau apa gitu. Lebih ya kalau ngepost sama Sienna tuh yang rame-ramean gitu, nggak mau ngepost sendiri gitu. Kenapa Kak? Kan biasanya malah justru netizen kayak kenapa sih nggak pernah ngepost sama Oh Sienna? iya banyak Emang banget. Kakak Aku nggak jawab-jawabin. Kenapa sih Kak? Mungkin ini pertanyaan netizen kali ini. Iya. Lebih ke ya lebih menjaga Sienna-nya aja sih gitu. Nanti aja lah kalau dia memang udah cukup untuk bisa bertanggung jawab sama dirinya dan apa namanya dengan sosial medianya, dia udah punya sosial media ya silahkan gitu. Tapi kalau untuk sekarang masih umur segini sih ya kita masih benar-benar jaga dia gitu di sosial media. Oh, supaya tidak terlalu banyak Sienna-nya di Iya. sosial Ya walaupun media. udah punya TikTok juga tapi ya private gitu. Iya, karena kan TikToknya juga seingat aku Kak Caca juga sempat ada di TikToknya Sienna yang ngajarin malah Oh, iya. ngajarin Kak Caca buat Iya, main iya, iya. TikTok Iya, gitu iya. kan. Nah tapi berarti kakak membiarkan kalau misalkan untuk bermain di luar, entah itu biasanya sih anak SD udah main bareng-bareng nih ya kan ke mall Iya. gitu. Oh Kakak iya ngebebasin nggak? banget. Ngebebasin tapi kita misalkan sama siapa dulu nih perginya gitu. Terus kemana dulu untuk apa dulu gitu. Gitu sih lebih banyak. Jadi Taunya. lebih banyak seperti itu. Iya. Berarti kan kalau untuk Sienna sendiri kan weekend sama mama, Ya weekday sama sama, Kak Ines sama Ben. Kak Ben. Nah, quality time-nya kan biasanya di weekend. Kalau weekdays kan di sekolah. Nah, quality time kalian bertiga gimana, Kak? Kalau aku sama Sienna tuh kita setiap mau tidur pasti kita ada waktu bener-bener ngobrol bareng sebelum dia tidur, ngobrol aku sambil mijetin dia lah, sambil cerita-cerita. Biasanya kita namanya ada girls talk. Oke. Kadang-kadang suka ngobrol panjang banget atau enggak sambil kalau sama Ben tuh dia lebih banyak nonton bareng gitu. Karena kan Ben sama dia hobinya sama-sama nonton gitu, nonton film bener-bener suka gitu. Mereka bisa lebih banyak quality time-nya nonton bareng. Kalau aku sama Sienna ya malam-malam itu sebelum tidur gitu. Oke, berarti quality time-nya memang untuk ngobrol lagi gitu kan, untuk Iya. apa namanya, untuk sharing-sharing lagi Iya. gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak misalkan Sienna mengungkapkan kekecewaannya dia dalam arti kata kayak, Oh sering. oh sering, Iya. kecewaan gimana tuh? Ya banyak misalkan aku marah gitu. Biasanya kan kalau aku marah tuh dia diem dulu kan. Dia udah tahu nih, mama kalau marah nih pasti karena aku juga menjelaskan Nena, mama kalau marah itu bukan karena tentang Sienna doang. Mungkin mama kecapean atau mungkin mama mau dapet gitu, bisa jadi atau apa gitu. Kalau misalkan mau marah-marah, Nena dengerin aja gitu. Aku udah ngasih tahu itu ke dia gitu. Terus habis itu ya biasanya dia habis itu ngomong ke aku, "Ma, aku sebenarnya agak sebel sih tadi mama marah ke aku, mama ngomongnya gini, ini part yang aku nggak suka gitu." Oh, terbuka Iya, itu berarti terbuka ya? itu. Karena emang udah dibiasain juga gitu Oke, kayak. oke. Ada nggak sih pertanyaan Sienna untuk Kak Ines yang belum bisa kamu jawab? Pernah ada nggak mungkin ya? Apa ya? Entah tiba-tiba dia bertanya apa, terus Kak Ines kayak, duh, aku harus menjawab apa nih? Gitu. Ya paling kapan aku punya adik. Karena nggak bisa jawab. Itu kamu doa aja sih. Sienna, kamu nanya atau kamu netizen? Bukan ya. Nah, untuk menghadapi yang kayak gitu juga ya sebagai wanita ya Kak, ini kan juga pasti menyerang psikologis secara langsung gitu kan. Anggapannya kalau lagi main game tuh double kill gitu kan. Itu kamu sendiri gimana Kak? Itu kan bikin Ya enggak sih, diskusi aja sama Sienna. Emang Sienna udah mau punya adik, kenapa kamu mau punya adik gitu. Kalau mama sih kayak gini. Kalau Sienna gimana gitu. Ya gitu, balik lagi diskusi lagi apa yang perlu didiskusikan gitu. Berarti ini penting banget ya untuk mungkin para orang tua juga bisa belajar parenting itu memang, parenting dan punya hubungan itu memang harus komunikasi. Iya. Seburuk apapun anggapannya, makanya kayak tadi mungkin Kak Ines pun sebagai ibu sambung bisa untuk marah sama Sienna, bukannya berarti ibu sambung tuh nggak bisa marah. Iya. Ibu sambung bukan ibu peri guys, ya kan? Iya. Bener gak sih? Iya. Ibu sambung juga bisa marah, tapi setelah itu ya dikasih penjelasan lagi kenapa marahnya. Jangan Iya. tiba-tiba orang nggak ada apa-apa marah juga belum tentu gitu kan. Iya. Nah makanya penting banget juga untuk
kita maksudnya sebagai diri kita tahu juga ini marah-marahnya tuh asalnya tuh dari mana ya gitu. Jangan marah-marah nggak jelas terus tiap hari gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa kan, yang penting aku udah kasih tahu anak aku, yang penting dia nggak apa-apa juga kan kalau aku marah-marah dia udah tahu gitu. Ya kita mesti cari tahu juga ini kenapa ya aku lagi marah-marah mulu, ini ada apa ya dengan aku gitu. Bukannya kayak main marah-marah nggak ada ujian, aku mau marah ya, nggak gitu juga. Pernah nggak sih ada momen kumpul berempat gitu Kak Ines? Ada. Nah itu ngapain tuh biasanya? Sama Kak Caca ya maksudnya? Ngobrol ya, makan ya, apa aja sih, ngobrol bareng gitu. Nah biasanya saat berempat itu Sina lebih banyak ke Kak Inesnya atau ke Kak Caca? Nggak ada, kita bareng-bareng aja, bareng ya semuanya aja. Kadang-kadang ya kita kan kalau sama Caca kan juga ya pengennya ngobrol yang kita pengen ngobrolin gitu kan, nggak selalu tentang Siena juga. Kadang-kadang kayak misalkan si Caca kemarin belajar tentang kayak obat-obat herbal yang segala macam gitu. Aku juga nanya-nanya sama dia, ya lebih kayak gitu-gitu sih. Oh, jadi maksudnya nggak selalunya ngumpul yang dibahas adalah tentang Siena atau keluarga, tapi juga tentang girls talk juga sama Kak Caca ya. Kalau Siena sendiri udah pernah kasih tau belum? Aku gede pengen jadi ini, apa pengen jadi kayak papa sama mamanya, ingin menjadi di dunia entertain atau? Ya dia mah ganti-ganti terus ya. Sejauh ini mau jadi apa dia? Dia mau jadi penulis buku sekarang. Penulis buku, tapi kita nggak tahu, tiba-tiba nanti dia mau jadi guru. Dia sempat mau jadi guru lah, terus mau jadi penyanyi lah, mau jadi aktris lah, semuanya sih. Semuanya mau ya. Tapi kalau dari Kak Ines sendiri ngelihatnya, Siena cocoknya kemana? Kalau cocoknya, kalau menurut aku sih Siena tuh anak yang sangat punya talent yang banyak banget. Dia tuh anak yang sangat ceria, terus mudah untuk bergaul sama orang lain gitu segala macam. Menurut aku peluang dia tuh akan sangat besar banget di depan gitu. Jadi kalau cocoknya apa sih? Kayaknya dimanapun nanti dia, insya Allah akan cocok gitu. Amin. Ini sebenarnya kalau aku lihat juga dari Kak Inesnya, memang benar dia adalah orang yang overprotective ini kayaknya sama Siena. Karena begitu sayangnya dia sampai kayak ya udah tahu nih anaknya mau apa, tapi aku nggak mau kehilangan dia nih pada nantinya gitu, pada akhirnya gitu. Jadi udah kayak anak sendiri gitu ya. Itu katanya Siena juga jago bahasa Inggris. Kalau itu iya, emang dia suka banget bahasa Inggris. Oh itu belajar atau memang Kak Ines dan Kak Ben juga bahasa Inggris? Jadi Siena itu kan banyak yang nanya juga, kayak Kak belajarnya di mana pas Siena tuh nggak pernah belajar di mana, tapi emang dia itu punya ketertarikan sama bahasa Inggris gitu dari kecil. Jadi ya namanya orang tertarik kan pasti dia ngegali terus kan sendiri, nyari sendiri apa segala macam ya. Dia bisa sendiri gitu, nggak pernah disuruh-suruh kita kamu pokoknya harus nontonnya bahasa Inggris gitu. Enggak. Emang dia suka. Emang gitu. dia yang suka. Iya, jadi aku nggak tahu gimana caranya supaya anak suka bahasa Inggris karena emang dia udah suka duluan. Tapi kalau mama papanya? Apa? Bahasa Inggris juga nggak ngomongnya sama Siena? Ya kalau misalkan dia lagi bahasa Inggris, aku bahasa Inggris. Tapi kalau pengen bahasa Indonesia, bahasa Indonesia aja. Suka-suka kita juga. Kalau Kak Ines bekerja? Sekarang. Bekerja, berarti ke kantor? Ke kantor. Nah, itu gimana tuh Kak membagi waktunya pada akhirnya? Aku ke kantor itu jadi hari Rabu sama Jumat aja. Hari Rabu sama Jumat. Nah di hari lain palingan kalau ada endorsement atau apa gitu. Terus habis itu ya kosong selain itu gitu sih. Oh gitu, jadi setelah itu barulah waktu bersama Soalnya Sienanya juga sekolah kan dari pagi sampai siang. Kita juga baru ketemu pas Siena udah pulang sekolah. Habis itu Siena ya ada ngaji, tapi aku anterin ngaji. Ya udah baru malamnya kita bisa ngobrol banyak gitu sih. Ada ini nggak sih Kak kayak ketentuan di rumah lah, istilahnya itu kan setiap rumah, peraturan sendiri. Ada. Jadi di rumah ini kalau Kakak peraturannya apa di rumah? Untuk Siena dari Kak Ben juga? Kalau peraturan, kalau ya yang kecil-kecil kayak soal nonton gitu, jam screen time Siena ada gitu, kayak Senin sampai Kamis itu dia nonton 1 jam yang edukasi gitu. Tapi edukasi tuh lebih ke edutainment gitu, tentang belajar tentang hewan, kan dia suka hewan gitu. Terus belajar tentang art and craft kayak gitu-gitu. Terus di hari Jumat, Sabtu, Minggu baru nanti dia mau nonton film atau apa ya silahkan kayak gitu. Dia suka binatang, jangan-jangan tuh pengen jadi dokter hewan? Emang mau. Mau juga? Dia mau
jadi semuanya. Dia mau jadi semuanya ya. Iya, guru. Untung nggak jadi Pak Tarno. Kalau jadi Pak Tarno jadi apa prok-prok kan jadi malah jadi bingung. Oh jadi pengen jadi dokter hewan juga. Berarti apa nggak sering-sering bawa ke zoo? Kalau ke zoo mah dia udah pasti seneng banget. Di dekat rumahku tuh jadi ada banyak vet, ada kayak tempat apa sih namanya? Pet shop gitu. Nah dia seneng banget ke situ. Cuman buat ngeliatin. Tapi nggak dikasih hewan peliharaan? Ada di rumah kucing. Oh ada kucing, Iya. Oke. Kucing yang dia jaga setiap hari itu. Hanya kucing aja, apa nggak pengen apa yang lain-lain? Sempat ada ikan juga, tapi udah mati ikannya. Sekarang ya kucing aja sih. Kucing aja ya, hanya kucing yang dikasih? Iya, baru kucing. Baru kucing, nggak minta burung gitu mungkin, tiba-tiba minta Belum sih. guguk gitu? Dia lebih seneng sesuatu yang bisa dia peluk gitu. Soalnya ikan aja juga dia rajin ngasih makannya, tapi kan nggak bisa dipeluk-peluk Ya, sama mau dia. dikeluarin mati langsung ikannya, nggak mati ya nggak bisa Iya. dipeluk. Dimakan sama kucing di rumah. Oh iya benar, kucing yang masuk dimakan Iya. gitu. Kalau soal Sienna sendiri, kalau ke sekolah tadi kayak kakak bilang kan sekolahnya dari pagi sampai siang. Itu dikasih jajan, boleh jajan bebas atau sebagai ibu yang lumayan protektif, mama bawain bekal? Kalau jajanan emang di sekolahnya Sienna itu dia terbatas juga sih. Maksudnya nggak, kayaknya belum buka juga ya semenjak pandemi. Tapi Sienna sih, ya kalau memang mau jajan ya jajan aja, nggak apa-apa sih. Oh nggak apa-apa, berarti Iya. dikasih duit jajan juga ya kak? Iya. Berapa kak duit jajannya kak? Kok gue kepo? Boleh dong? Berapa ya? Ya nggak dikasih sih. Tapi kalau misalkan pas pulang sekolah, mah aku mau beli itu ya udah beli gitu. Oh berarti kakak selalu jemput pulang sekolah? Iya. Sebisa mungkin Sebisa atau? mungkin sih. Ya kalau Oke. nggak bisa ya gantian, misalkan ada ayahnya gantian jemput gitu. Oke. Nah, sebagai ibu sambung yang sudah berarti udah berapa? Udah mau 6 tahun juga menjadi ibu sambung Sienna gitu. Unek-unek apa sih kak yang pengen kamu keluarkan mungkin? Ada unek-unek nggak? Unek-unek ya. Entah ke papanya atau ke Siennanya atau mungkin boleh kakak ngomong kakak, apa yang mau kakak ungkapin ke Sienna kalau Sienna nonton acara hari ini? Apa ya? Aduh, kalau ke Sienna mah udah sering, maksudnya banyak hal yang emang mau aku sampein, udah aku sampein juga sih gitu. Kadang-kadang juga aku suka nulis surat juga buat dia. Hah, romantis banget. Iya, jadi mamanya. suka nulisin surat gitu. Misalkan apa namanya? Kalau apalagi kalau aku lagi kondisi nggak baik gitu ya. Biasa kan ibu-ibu tiba-tiba suka darah tinggi aja gitu. Gitu. Terus kadang-kadang aku tulisin surat, maaf ya mama lagi ngerasanya nggak enak segala macam gitu. Aku jelasin, tapi apa namanya, terima kasih ya Sienna udah berani banget, udah selalu ada buat mama, dan kamu juga selalu merhatiin mama, selalu aware mama kenapa gitu. Terima kasih ya. Maksudnya banyak banget sih aku ngomong gitu juga ke Sienna gitu. Oke, terakhir nih kak, seandainya Sienna nonton ini pas udah besar, apa sih yang mau kakak sampaikan ke dia? Terlepas memang kakak adalah ibu sambung dari Sienna. Boleh ngomong kesini aja ke chatnya, ini Sienna nih Sienna. Oke. Hai Sienna, ini mama. Sienna, apa ya? Sienna, mama bangga banget sama Sienna, dan mama juga sayang banget sama Sienna. Nena nggak perlu khawatir, pokoknya nggak ada hal yang membuat mama nggak sayang sama Sienna. Nena mau buat salah, Nena mau melakukan apa, mama marah segala macam, mama akan terus sayang sama Sienna gitu. Dan mama percaya Sienna akan menjadi anak yang hebat, anak yang baik, anak yang solihat, dan anak yang sukses pokoknya. Gitu. Jadi aku yang mau nangis, padahal kakak suka nangis, aku juga jadi pengen nangis gitu kan. Itu ya kalau menurut aku sahabat Kompas TV, yang namanya ibu, mau ibu sambung, apapun namanya, dia adalah seorang ibu gitu, dan dia adalah manusia biasa, bener ya kak ya. Bisa marah, tapi dibalik itu semua ibu itu juga pasti akan menyayangi, even itu anak sambungnya, tapi dengan caranya dia masing-masing. Ya mungkin caranya Kak Ines seperti ini, tapi cara ibu sambung yang lain juga pasti ada yang lain untuk mendidik ibunya. Sekali lagi Kak Ines terima kasih sekali sudah mau datang ke Kode, sama-sama. udah ngobrol-ngobrol. Semoga Thank you juga. mudah-mudahan nanti sesegera mungkin Siennanya punya adik, amin. Supaya nggak ditanya lagi sama Sienna dan juga netizen, hey jangan nanya aja. Pokoknya seru sama dengan Kak Ben ya.
Nanti sampai Sienna juga besar, juga pokoknya akur-akur terus semuanya ya Kak. Amin, amin. Terima kasih doanya. Sahabat Kompas TV juga terima kasih sekali sudah menyaksikan Kode hari ini. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu lainnya dengan obrolan-obrolan yang pastinya lebih meresap gitu hingga ke hati. Saya Ula Juliani, dan sampai ketemu lagi.